MSI GF63 Thin 9 RCX. Yap, sesuai namanya, laptop ini adalah laptop gaming entry level dari MSI yang punya bodi tipis dan ringan yang membuat laptop ini sangat portable. Untuk harga, laptop ini ada di kisaran 11 jutaan kurang. Dengan harga segini, laptop ini punya spek dengan Intel Core i5 9300H, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, RAM 8GB, DDR4 2666MHz, dan yang cukup menarik adalah storage-nya yang menggunakan NVMe SSD dengan kapasitas 256GB dan juga udah include dengan Windows 10. Jadi dari spesifikasinya aja udah cukup menarik buat dibahas, apalagi dalam rentang harganya yang sangat entry level di bawah 15 juta. Dan untungnya di balik bodinya yang tipis, ternyata masih tersedia slot SATA 2,5 inch yang masih bisa kalian isi dengan harddisk atau SSD SATA. Jadi untuk di bagian upgrade storage, laptop ini udah cukup luas. Untuk upgrade RAM-nya bisa sampai 64GB dual channel. Oke, untuk desain, laptop ini punya kesan yang elegan namun tetap sangar karena bodinya yang punya lekukan-lekukan gaming ala-ala. Dan bahannya terbuat dari plastik dan dibalut dengan brush aluminium. Sehingga kita dapetin laptop gaming dengan bobot yang ringan namun tetap kuat. Dimensi laptop ini ada di angka 35,9 x 25,4 x 2,1 cm. Yang udah cukup tipis dan juga beratnya yang cuma 1,8 kg. Udah enak banget buat dibawa kemana-mana. Power adapternya pun gak berat-berat amat, jadi cukup oke. Di bagian belakang layar kita nemuin logo naga MSI berwarna merah. Gak nyala, namun jadi kelihatan kalem. Untuk bezel layar, laptop ini udah ngikutin tren sekarang, yaitu bezel yang tipis, walau gak tipis-tipis amat. Dampak dari bezel layar yang tipis adalah keyboardnya yang ternyata udah gak pakai numpad. Untuk keyboard, feel-nya agak kurang. Travel distance-nya kerasa terlalu pendek. Mungkin karena body yang tipis banget ya. Tapi masih nyaman lah buat dipakai ngetik sama gaming. Backlit-nya hanya berwarna merah, belum RGB. Jadi buat kalian yang suka RGB mungkin agak sedikit kecewa. Touchpad-nya yang cukup besar ini nggak ada yang aneh, nyaman aja dipakainya. Untuk display-nya mungkin ini nggak istimewa. Panel IPS level dengan resolusi Full HD 60Hz dengan akurasi warna 68% sRGB. Menurut saya, panel display laptop ini udah oke karena sudah menggunakan display IPS. Namun hanya di bagian akurasi warnanya aja yang masih belum 100% sRGB. Ya itu aja sih yang kurang dari segi layar. I/O port di laptop ini pun sudah terbilang lengkap, namun lebih dominan di bagian kanan. Di bagian kanan tersedia port audio, output stereo, dan mic input terpisah. 2 kali USB 3.2 Type A Gen 1, port LAN RJ45, 1 kali USB 3.1 Type C, dan Kenshin Tone Lock. Di bagian kiri kita dapetin charging port dan LED indikator. Dan di bagian belakang kita dapetin port HDMI. Sayangnya slot SD card dihilangkan di laptop ini. Jadi buat kalian fotografer atau content creator mungkin agak ribet kalau mau backup data dari kamera atau pindahin data dari SD card. Oke, untuk performa, di laptop ini ada utility yang namanya MSI Dragon Center. Di software ini kalian bisa monitoring usage dan temperatur masing-masing hardware. Dan juga ada profile power yang dinamain power shift sama MSI. Dan juga fan speed. Namun noise dari fan ini cukup bising hingga 56 decibel. Jadi buat kalian yang mau hening, kalian bisa pindahin ke profile auto. Di MSI Dragon Center ini pun masih ada banyak fitur yang disediakan, seperti battery master, gaming mode, voice wizard, mobile center, dan tools and help. Oke, untuk skema pengujian, saya akan kasih hasil tes SSD-nya yang udah cukup kenceng, walau bukan yang paling kenceng untuk NVMe SSD. Untuk daya tahan baterai, laptop ini cukup awet baterainya untuk penggunaan ringan, yaitu sekitar 3 jam. Dan ini nggak pakai harddisk ya. Kalau kita pakai buat kebut-kebutan, rendering video, atau kerjaan berat lain, baterainya bakalan habis dalam sejam aja. Oke, kita akan testing menggunakan software benchmark seperti Cinebench R15, 3D Mark Firestrike, 3D Mark Time Spy, dan untuk benchmark game, kita akan menggunakan banyak game. Untuk suhu, kita coba stress test CPU pakai Intel XTU dan GPU di Furmark, tapi kita cuma berani tes 3 menit aja karena Furmark cukup ganas buat bikin laptop ini mati. Dan hasil suhunya ini bisa terbilang cukup panas. Ya wajar aja karena laptop ini tipis dan cuma punya 1 fan dan 3 heat pipe. Untuk Cinebench R15, laptop ini berhasil meraih skor sebesar 864 CB.
Skor ini cukup konsisten karena udah dilakukan tes loop 10 kali dan performanya stabil di antara tes yang satu dan yang lainnya. Untuk tes GPU-nya kita pakai 3D Mark Firestrike. Untuk grafik score kita dapetin di 6500-an. Segini sih kita dapetin performa yang udah cukup mantap, walaupun GTX 1050 Ti usianya udah cukup tua. Ya performansnya masih cukup menyajikan lah. Oleh karena itu, kita masih bisa memainkan game keluaran terbaru dan game ringan hingga game emulator terbaru seperti COD Mobile dan Honkai Impact 3 dengan setting dan FPS yang lumayan. Laptop ini masih pakai RAM single channel, dan kalau udah dual channel pasti performanya bakalan lebih stabil. Ya, kesimpulannya makin kesini makin banyak laptop gaming dengan harga yang terjangkau, dan juga rata-rata udah disematkan SSD. Ya berarti kini peran SSD itu cukup penting, dan opsi upgrade pun cukup banyak. Dan akhirnya MSI kasih konfigurasi seperti ini dan hadirlah MSI GF63 ini. Good job lah buat MSI. Kelebihan laptop ini adalah storage yang kencang, opsi upgrade storage dan RAM yang mantap, dan juga CPU dan GPU yang kencang di harganya. Kekurangannya cuma ada di RAM yang single channel dan fan yang single, berisik pula. Untuk layar, port hingga hilangnya fitur RGB masih bisa diwajarkan, mengingat harganya yang termasuk sangat terjangkau. Oke, komen aja di bawah bagaimana menurut kalian si MSI GF63 Thin ini. Apakah bisa menjadi opsi kalian buat cari laptop gaming dengan harga di bawah 12 juta? Silahkan kasih pendapat kalian. Jangan lupa like bila kalian suka sama video ini, dan bila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian yang lagi nyari laptop gaming di harga 11 jutaan. Dan jangan lupa subscribe bila channel ini beserta videonya menarik dan bermanfaat serta sesuai dengan minat kalian. Saya Fadil, link sosmed ada di deskripsi, dan di sini seperti biasa, see you next time. Wassalamualaikum.